Pada episode sebelumnya, di hadapan Raja Sejong dan para menteri, Hyang melakukan demonstrasi yang menggemparkan. Senapan laras panjang yang presisi, pistol yang praktis, zirah besi yang kokoh, meriam serangan petir menggelegar yang dahsyat. Terpukau dengan inovasi ini, Raja ingin segera memproduksi massal senjata dan zirah besi. Namun, masalah besar muncul. Karena kekurangan bahan baku, bubuk mesiu tak bisa dibuat tanpa gliserin. Dan keinginan Raja Sejong pun harus tertunda. Namun, Hyang dan Jenderal Choi menemukan solusi. Minyak kedelai bisa menjadi pengganti minyak babi untuk membuat gliserin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk donatur yang sudah mentraktir kopi melalui link Saweria. Mari kita mulai ceritanya. Dari dalam istana terdengar suara berat sang raja. Benarkah? Itu kabar yang luar biasa. Jadi, kita bisa segera memulai produksi massal, bukan? Benar, Ayah. Tapi, ada satu hal penting yang harus kita pertimbangkan. Raut wajahnya berubah serius, membuat Raja Sejong penasaran. Kedelai yang kita gunakan diperoleh dari wilayah Neobol. Jumlah yang dihasilkan tak akan cukup, karena rakyat menggunakannya untuk kehidupan mereka, termasuk ampasnya juga dipergunakan sebagai pakan ternak. Ucap Hyang. Raja Sejong mengangguk pelan. Pertahanan negara memang penting, tapi kita tidak boleh mengabaikan kesejahteraan rakyat. Raja menarik napas dalam lalu berkata, "Kau sudah bekerja keras, putra mahkota." Yang menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Ayah. Saya mohon izin undur diri." Hyang melangkah pergi. Sementara Raja Sejong tetap duduk di singgasananya, tenggelam dalam pikirannya. Wajahnya menunjukkan keraguan. Jalan keluar terbaik masih belum jelas. Sementara itu, di halaman istana, Hyang berdiri dengan perasaan gelisah. Ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa pintu aula telah tertutup entah sejak kapan. Dalam hati, ia bergumam, "Ayah, aku yakin kau akan menemukan solusinya." Langit cerah membentang luas. Saat matahari sudah berada di titik tertinggi, di dalam istana, para pejabat berkumpul dalam pertemuan darurat. Raja Sejong membuka sidang. Suaranya penuh wibawa. Anak itu telah mengusulkan sebuah rencana untuk memasok gliserin. Kemudian, ia menoleh ke putranya. "Putra mahkota, jelaskan rencanamu kepada semua orang." Dengan anggukan mantap, Hyang melangkah maju. Rencana yang kuajukan adalah menggunakan minyak kedelai. Para pejabat terperanjat, mereka saling berpandangan, terkejut oleh gagasan yang tidak terduga ini. "Aku akan mendorong para petani untuk bermigrasi ke perbatasan utara untuk membudidayakan kedelai. Istana akan membeli seluruh hasil panen mereka. Dengan cara ini, mata pencaharian rakyat akan lebih stabil." Lanjut Raja dengan suara tegas. "Dengan ini, berarti semua masalah akan terselesaikan," pikir Hyang. "Selain itu," ujar Raja Sejong, "kita juga akan membeli lemak babi dan lemak sapi dengan harga yang wajar." Para pejabat membungkuk hormat. "Kami akan menjalankan titah paduka." Dengan semangat yang membara, Raja menggenggam lututnya erat-erat dan berseru, "Aku akan menganggap ini sebagai langkah pertama dalam memperkuat pertahanan Joseon. Maka, jalankan semua dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Serentak, para pejabat menjawab, "Kami akan mematuhi titah paduka." Hyang berpikir dalam hati, jika bicara tentang perbatasan utara, ada sebuah legenda lama. Nama dari dua sungai di sana konon berarti kedelai. Tempat itu akan menjadi pilihan yang sempurna. Kalau begitu, aku juga harus berkontribusi untuk wilayah utara. Di tempat lain, seorang prajurit melapor kepada seorang pejabat. Beberapa pemukim baru telah tiba. Mereka ingin bekerja sebagai petani. Pejabat itu mengangguk. "Baik, ikuti prosedur biasa dan beri mereka tempat tinggal." Dengan segera prajurit itu memberi aba-aba. "Ayo, ikut aku." Sebab itulah,
Hyang memberikan pena emas kepada para pejabat setempat. Namun, alih-alih meringankan pekerjaan mereka, beban kerja justru semakin meningkat. "Pegang toplesnya dan tampung minyaknya itu," seru seseorang. "Hati-hati, jangan sampai minyaknya tumpah." Kompor besar itu adalah hadiah dari putra mahkota. Melihat semua orang menikmati iga panggang dengan riang, seseorang bertanya, "Apakah para pejabat benar-benar bisa makan daging seperti ini?" Orang di sebelahnya menjawab, "Saat ini, persediaannya masih diprioritaskan untuk militer. Tapi, jika kalian merawat ladang kedelai dengan baik, kelak kalian juga bisa makan seperti ini. Namun ada satu syarat," lanjutnya. "Ketika waktunya tiba, kalian harus mengumpulkan minyak dengan hati-hati dan menyerahkannya ke bengkel militer, seperti yang mereka lakukan di istana kerajaan." Kekurangan bubuk mesiu. Gumam Hyang lirih. Ia mendesah pelan. "Meskipun kita mengeksploitasi tanah di utara, tetap saja itu tidak cukup." Tiba-tiba, sesuatu terbesit di benaknya. Matanya melebar, dan ia bergumam, "Ah, benar, bagaimana dengan Indonesia?" Waktu pun berlalu. Pada suatu hari musim panas, saat Hyang berusia 10 tahun, Raja Sejong mengumpulkan para pejabatnya. "Sudah saatnya mencari suami untuk Putri Jongso," ujar Raja Sejong dengan suara mantap. Seorang pejabat mengangguk, "Saya rasa ini waktu yang tepat, Paduka." Hyang menoleh karena terkejut. "Jongso akan menikah?" Raja Sejong tersenyum. "Kalau begitu, mari kita bahas." "Sesuai perintah Paduka," jawab para pejabat serempak. Namun kenyataannya, dalam sejarah asli, Putri Jongso telah tiada. Sekarang di kehidupan ini ia akan menikah. Hyang bergumam dalam hati, "Ini rasanya aneh." "Ayah, aku tidak mau," rengek Jongso. Jongso duduk di hadapan ayahnya. Matanya penuh harap. "Aku hanya ingin tinggal bersama ayah dan ibu selamanya." Raja Sejong menatapnya dengan penuh kasih, namun tetap tegas. "Aku mengerti perasaanmu, tapi saat waktunya tiba, kamu harus bertemu pasanganmu dan memulai kehidupanmu sendiri." "Tetap saja, aku hanya ingin bersama kalian sedikit lebih lama," ujarnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Raja Sejong menghela napas panjang dan bergumam, "Anak ini begitu keras kepala." "Aku benci ayah," serunya sebelum berlari keluar ruangan, mengabaikan panggilan Raja Sejong yang berusaha menenangkannya. Keesokan paginya, saat Hyang berjalan di halaman istana, ia melihat beberapa dayang istana berlarian dengan panik. Penasaran, ia bertanya Kasim, "Apa yang membuat para dayang sibuk pagi-pagi begini?" Kasim itu membungkuk. "Sepertinya putri telah mogok makan sejak kemarin." Hyang mengerutkan dahi. "Puasa?" Kasim itu mengeluarkan sebuah surat sambil berkata, "Seorang dayang dari kediaman putri meminta saya menyerahkan ini kepada Anda." Terkejut, Hyang meraih surat itu dan membacanya. Setelah selesai, ia melipatnya kembali dan mengangguk. "Baiklah, Kasim. Aku perlu melakukan misi rahasia. Bersiaplah secepat mungkin." Dua Kasim yang berdiri di dekatnya saling berpandangan. "Misi rahasia?" Hyang mengerlingkan mata seraya berkata, "Kita harus melakukannya tanpa sepengetahuan ayah. Semakin cepat dan semakin rahasia, semakin baik." Tanpa banyak bertanya, para Kasim segera berlari. "Baik, putra mahkota." Kemudian Hyang bergegas menjenguk kakaknya. Saat tiba di kediaman putri, dua dayang segera memberi hormat saat melihat putra mahkota tiba. "Putra mahkota telah tiba," lapor mereka. Dari dalam kamar, terdengar suara pelan Jongso. "Biarkan dia masuk." Hyang melangkah masuk dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar para dayang pergi. Di dalam, Jongso masih meringkuk di balik selimut. Hyang duduk di tepi tempat tidur dan menghela napas. "Kau sudah melewati banyak hal, Kak." Dengan cepat Jongso membuka selimutnya dan menampakkan wajahnya yang sembab. Kemudian, ia duduk dan merapikan rambutnya. Air mata Jongso masih tersisa di sudut matanya. Tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia siap berbicara. "Kau membawakannya, bukan? Cepat berikan." Hyang menghela napas panjang. Dari lengan bajunya, ia mengeluarkan sebuah bungkusan dan meletakkannya di hadapan Jongso. "Sejujurnya, tahukah kau betapa sulitnya aku mendapatkan ini?" katanya setengah mengeluh. "Aku bahkan harus melakukan misi rahasia supaya ayah tak mengetahuinya." Jongso tersenyum lebar, mengambil sepotong nasi kepal dari bungkusan itu.
Tapi ini benar-benar yang kau beli dari toko yang kuminta, bukan? Tanyanya penuh selidik. Hyang menopang dagunya dengan satu tangan. Ya benar. Ngomong-ngomong, temukan saja laki-laki yang pas-pasan dan nikahi dia. Kalau tidak, kau akan dipanggil perawan tua. Mendengar itu, Jongso langsung meradang. Ia mengunyah nasi kepalnya dengan penuh emosi, lalu menunjuk Hyang dengan kesal. Diam, ini semua gara-gara kau. Hyang mengangkat alis, bingung. Hah? Apa hubungannya pernikahanmu denganku? Jongso menggenggam erat nasi kepalnya hingga hancur di tangannya. Tubuhnya bergetar karena amarah. Sebelum menikah, aku harus memberikan pelajaran pada bocah nakal itu, katanya penuh tekad. Melihat tingkah kakaknya, Hyang hanya bisa menggeleng. Aku tak punya kata-kata lagi, katanya lalu berdiri. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih untuk nasi kepalnya, jawab Jongso. Saat Hyang berjalan keluar dengan tangan tertaut di belakang punggung, ia berpikir, apa dia benar-benar serius tentang itu? Kemudian, ia mendongak ke langit dan tersenyum kecil. Sekalian saja aku menemui Yu, aku masih memiliki satu kantong nasi kepal. Di gazebo kecil di tengah taman, dua orang duduk berdampingan. Saat Hyang tiba, keduanya terkejut. Oh, putra mahkota, sambut sang guru. Mereka berdiri dan memberi hormat. Hyang membalas sapaan itu dengan sopan. Maaf mengganggu, aku hanya kebetulan lewat dan ingin menyapa. Bagaimana dengan pelajaranmu? Yu menundukkan kepala, lalu menjawab dengan nada provokatif. Baik, aku sudah berusaha keras untuk meraih setidaknya telapak kakimu. Tapi sepertinya Hyung Nim masih punya banyak waktu luang. Hyang tersenyum, meski dalam hatinya mendidih. Kenapa anak ini begitu menjengkelkan? Meskipun aku tidak tahu apakah Hyung Nim sibuk atau tidak, adikmu yang kurang ini bertekad untuk mengikuti jejaknya dengan rajin belajar. Jika tidak ada yang lain. Yu belum sempat menyelesaikan perkataannya, namun Hyang memotongnya. Baiklah, maafkan aku. Silahkan kembali belajar. Hyang segera mengakhiri percakapannya. Ia bergumam dalam hati. Namun sikapnya berbeda jika di hadapan Jongso, bergetar seperti tikus di hadapan seekor kucing. Di sisi lain, Yu bertekad untuk menginjak-injak dunia ini setelah kakaknya Jongso menikah. Matahari mulai terbenam, cahaya keemasan menyapu sudut-sudut istana kerajaan. Di dalam ruang sidang, suara perdebatan para pejabat menggema tanpa henti. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Sementara itu, sang raja duduk diam. Kemarahannya semakin jelas terlihat. Tangan yang mengepal erat, urat-urat di tangannya mencuat, namun para pejabat tetap saja bertengkar dan berdebat tentang pedagang mana yang lebih baik mendapatkan hak dagang. Cukup, hentikan semuanya. Suara sang raja tajam dan menusuk. Apakah ada di antara kalian yang benar-benar mendengarkan apa yang aku katakan? Sudah berapa hari sejak aku memerintahkan kalian untuk mencari solusi dan membuat rencana? Ia melayangkan tatapannya ke seluruh ruangan. Aku meminta langkah-langkah untuk mengatasi monopoli penjualan gula, tapi yang kalian lakukan hanya bertengkar tentang pedagang mana yang lebih baik. Dan sekarang, kalian mengakui sendiri siapa yang telah menyuap kalian dan berapa banyak kalian telah dibayar. Para pejabat itu langsung bersujud ke lantai. Keringat dingin mengucur di tubuh mereka. Yang mulia, kami pantas dihukum mati. Mohon hukum kami. Kalian ingin mati? Katanya dengan nada dingin. Akan kupertimbangkan permintaan kalian setelah aku meninjau kembali kebijakan ini. Kami akan melakukan yang terbaik, yang mulia, seru mereka serempak. Aku menempatkan kalian di posisi ini karena aku percaya pada penilaianku. Jangan buat aku menyesali keputusan itu. Dengan tubuh bergetar, para menteri menjawab, kami akan mengingatnya, yang mulia. Raja Sejong menghela napas panjang dan kembali duduk, berusaha meredam amarahnya. Malam harinya, Raja Sejong tak bisa tidur memikirkan para menteri. Dalam hatinya bergumam, dapatkah aku mempercayakan tanggung jawab penting kepada mereka yang bahkan tak lebih cakap daripada anak berusia 11 tahun? Di kediaman sang putri, dua Kasim berjalan di halaman. Sedangkan di dalam, Jongso tengah membaca buku sambil menikmati camilan. Tiba-tiba, suara Kasim terdengar. Yang mulia telah tiba. Jongso mengangkat alis kebingungan. Namun, dalam sekejap, dia terdiam. Kesadaran menghantamnya. Wajahnya memucat. Cepat-cepat ia bersembunyi di bawah selimutnya. Pintu terbuka. Raja Sejong menyapanya.
"Gyeongso, apa kamu sakit?" Tanpa pikir panjang, Gyeongso melompat ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Gyeongso lalu memberi hormat setengah hati. "Hamba memberi salam kepada Yang Mulia." Pipi mungilnya menggembung dalam ekspresi kekanak-kanakan. Raja tertegun, hatinya meleleh sesaat, tapi ia segera menguasai diri. Berdeham, matanya menangkap sesuatu. Di sudut ruangan, beberapa kantong makanan menumpuk. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bocah itu sudah 2 hari berkeliaran karena kakaknya. Namun, dengan nada serius, sang raja berucap, "Pertama-tama, aku akan membatalkan pertunanganmu." Gyeongso terkejut tapi seketika kegembiraan meluap. Dengan riang ia melompat ke pelukan ayahnya. Sang raja mengusap lembut kepalanya. "Gadis bodoh, kau harus menjaga kesehatanmu sebagai seorang putri." Setelah meninggalkan kediaman sang putri, raja berjalan berdampingan dengan permaisuri. "Apa ini benar keputusan yang tepat?" tanyanya. Raja meliriknya. "Apa maksud Anda?" "Tentang pernikahan Gyeongso," jawab permaisuri. "Sepertinya para menteri akan senang, karena itu akan mengurangi pekerjaan mereka," jawab Raja Sejong. Raja merenung. "Sebenarnya, tadi malam aku sempat tertidur dan bermimpi aneh." Wajahnya mengeras. "Dalam mimpi itu, Gyeongso meninggal karena sakit. Aku sangat sedih saat terbangun. Rasa takut itu masih menggantung. Butuh waktu lama bagiku untuk membedakan mimpi dan kenyataan." Ia menarik napas dalam. "Mungkin aku belum siap untuk menikahkan putriku." Keesokan paginya di istana, Raja Sejong membaca proposal dengan dahi berkerut. Di bawahnya, para pejabat berbaris di kedua sisi, menanti. Setelah beberapa saat, ia meletakkan dokumen dan berbicara perlahan. "Aku telah meninjau semua usulan kalian. Memang lebih baik dari sebelumnya, tapi belum cukup." Proposal Kementerian Perpajakan gagal memahami inti kebijakan. Proposal Kementerian Agama terlalu usang. Proposal Kementerian Personel hanya indah di permukaan, isinya kosong. Kalian harus meninjau ulang semuanya. Beberapa hari kemudian, para menteri kembali berkumpul. Semua terlihat kelelahan. Gumam kepala penasehat. Penasehat bagian kanan dengan lingkaran hitam di bawah matanya menghela napas. "Sejak hari itu, kami begadang setiap malam, berpikir dan menyiapkan segalanya dengan teliti. Tapi usaha kami ditolak begitu saja." Kepala penasehat menjawab, "Sebenarnya kita semua tahu apa yang diinginkan Yang Mulia, bukan? Kebijakan perdagangan khusus ini dibuat untuk mencegah monopoli dalam produksi dan penjualan barang tertentu. Namun, para bangsawan dan pejabat daerah justru memanfaatkannya." Para pejabat terus berdebat satu sama lain. Isu monopoli perdagangan oleh para pedagang berpengaruh telah memicu ketidakpuasan besar dari sang raja. Usulan demi usulan terus dibantah. Entah sampai kapan mereka berhenti berdebat. Sementara itu, di salah satu sudut istana, Yu berdiri diam, tatapannya kosong namun penuh dengan kebencian yang membara. "Namaku Yu, pangeran dari dinasti Joseon," pikirnya dalam hati. Tangannya gemetar dan mengepal erat. "Setelah 3 tahun di istana, ini adalah momen paling berbahaya yang pernah aku hadapi." Tiba-tiba, suara ceria memecah lamunannya. "Adik, apakah kau tidur nyenyak?" Yu tetap diam, tidak memberikan reaksi. Dari arah lain, Gyeongso datang mendekat dan menatapnya tajam. "Kenapa kau berdiri di sana seperti orang linglung? Apa kau tidak menyapa Hyung Nim dan Nu Nimmu?" Yu akhirnya tersadar dari pikirannya. Ia langsung membungkuk dengan terburu-buru. "Salam sejahtera Hyung Nim, Nu Nim. Apakah kalian tidur dengan nyenyak tadi malam?" "Ngomong-ngomong, Hyang, apakah dia menyusahkanmu akhir-akhir ini?" tanyanya tajam. Hyang terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan menepuk bahu Yu. "Tidak sama sekali. Akhir-akhir ini dia semakin baik dalam belajarnya. Bahkan baru-baru ini, aku melihatnya belajar dengan tekun." Ia lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Pastikan kau mengajariku beberapa teknik pedang nanti ya." Yang mengejutkan semua orang, Yu langsung menjawab patuh. "Baik Hyung, aku akan melakukannya." Gyeongso tampak puas, lalu mengubah topik pembicaraan. "Hyang, bukankah kau harus menghadiri sidang istana hari ini? Sebaiknya kau cepat pergi, atau kau akan terlambat." Hyang tersenyum. "Karena pertunanganmu telah dibatalkan, aku akan sering mengunjungimu. Tapi untuk sekarang, aku harus pergi." Setelah berkata demikian,
Ia melangkah pergi, meninggalkan Yiyu dan Jongso berdua. Jongso langsung melingkarkan tangannya di bahu Yiyu, membuatnya gemetar ketakutan. "Sudah lama ya? Ayo, habiskan waktu bersamaku sebentar," katanya dengan nada misterius. Di tengah sidang istana, suara raja menggema. Jika Departemen Keuangan akan mengelola perdagangan yang dimonopoli secara langsung, maka departemen akan kehabisan tenaga kerja. Penasihat bagian kiri, yang tampak mengantuk, menjawab dengan setengah mata tertutup. "Benar, Yang Mulia. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, kami menyarankan agar diadakan ujian rekrutmen." Setelah menyampaikan idenya, ia mendongak dengan penuh rasa puas, berpikir bahwa ini akan cukup untuk menyenangkan hati sang raja. Namun, sang raja hanya duduk dengan tangan menyangga dagunya, berpikir dalam-dalam. "Masih kurang, ini belum cukup." Tatapannya beralih ke Hyang. "Apa pendapatmu, Putra Mahkota?" Hyang menjawab dengan hati-hati. "Aku rasa itu adalah usulan yang baik. Namun, itu akan memakan banyak waktu dan sumber daya. Tetapi, jika kita merekrut para sarjana dari Akademi Kerajaan, aku yakin kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih cepat." Sang raja mengangguk pelan, menarik. "Aku akan mempertimbangkannya." Sidang kembali dipenuhi dengan bisik-bisik para pejabat. Reformasi besar sedang dimulai dan tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Raja Sejong bertanya lagi, "Para sarjana dari Akademi Kerajaan?" Penasihat bagian kiri tampak sedikit terkejut dan berkata, "Yang Mulia, meskipun usulan Putra Mahkota masuk akal, para sarjana di Akademi Kerajaan belum lulus ujian umum. Mereka masih pemula. Jika kita menempatkan mereka dalam posisi resmi, itu sama saja seperti memberikan jabatan kepada orang-orang yang belum berpengalaman." Hyang dengan tegas mempertahankan pendapatnya. "Para sarjana di Akademi Kerajaan juga mengikuti ujian setiap bulan, bukan? Selain itu, hasil mereka jelas diberi peringkat. Jika kita memilih mereka yang memiliki nilai bagus dalam beberapa bulan terakhir, kemungkinan besar mereka akan lulus ujian negara nanti. Mereka yang lulus ujian negara akan menjadi pejabat yang sangat baik dengan pengalaman praktis. Bahkan jika mereka tidak lulus, mereka tetap akan menjadi pegawai negeri yang berdedikasi dalam mengelola anggaran secara efektif." Mendengar ini, Yang Mulia tersenyum dalam hati, berpikir, "Bagus sekali anakku." Kemudian dengan nada serius, Raja Sejong bertanya kepada penasihat bagian kiri, "Apa pendapatmu?" Penasihat bagian kiri yang tidak berdaya untuk menolak, akhirnya menjawab, "Saya percaya bahwa perkataan Putra Mahkota sangat masuk akal, Yang Mulia." Mendengar hal itu, Yang Mulia langsung memberikan perintah dengan suara lantang. "Kirimkan perintah ke Akademi Kerajaan untuk menyuplai tenaga kerja bagi Departemen Keuangan. Selain itu, dirikan lembaga perdagangan di bawah pengawasan Departemen Keuangan, setidaknya hingga tingkat distrik." Para menteri serempak menjawab, "Sesuai perintah Anda." Keesokan paginya di istana, banyak pejabat tampak gelisah, berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kebingungan. Penasihat bagian kiri mendekati penasihat bagian kanan dengan ekspresi bingung. "Hari ini bukan sidang kerajaan, hanya sesi biasa. Kenapa begitu banyak pejabat berkumpul?" Penasihat bagian kanan menghela napas dan menjawab, "Hari ini ada dekrit kekaisaran yang mewajibkan semua pejabat dengan pangkat tingkat 2 ke atas untuk menghadiri sidang kerajaan. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Alasan aku memanggil kalian semua dengan mendadak adalah karena tadi malam aku menerima pesan darurat dari Kekaisaran Ming." Raja Sejong membuka persidangan. Hyang terkejut sesaat dan berpikir dalam hati, "Dari Kekaisaran Ming, apa yang terjadi di tahun ini dalam sejarah?" Raja melanjutkan dengan nada muram, "Kaisar ketiga dari dinasti Ming, Kaisar Yongle, telah wafat." Semua orang terdiam. Yang Mulia menghela napas, lalu bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang tahu sesuatu tentang pangeran yang naik takhta?" Tidak ada satupun pejabat yang berani berbicara. Frustrasi, Raja memijit keningnya dan mengeluh, "Ya Tuhan, betapa bodohnya kalian semua." Melihat itu, para pejabat hanya bisa menunduk dalam diam. "Baiklah, segera bentuk delegasi untuk menghadiri pemakaman secepatnya. Temukan dan sertakan seseorang yang mahir dalam ilmu ramalan serta seorang ahli fisiognomi secepatnya." "Kami menerima perintah Anda," mereka menjawab serempak. Hyang duduk di sudut ruangan, menopang dagunya dengan tangan, merenung. Tiba-tiba, seorang kasim berbisik, "Yang Mulia Raja ada di ruangan sebelah." Hyang terkejut. "Benarkah?" Hyang segera membuka pintu dengan senyum dan bertanya,
Apa yang membawa Anda datang ke tempat sederhana ini? Dasar bocah, memangnya aku tidak boleh datang ke sini? Bukan begitu, hanya saja kunjungan ayah tiba-tiba. Jadi, aku agak terkejut, jawab Hyang. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam ruangan, duduk, dan mulai berbincang. Hyang, kau berencana mencari buku selama kunjungan delegasi ini, bukan? Tanya sang raja. Iya, ayah. Meskipun tujuan perjalanan ini bukan atas alasan yang bagus, aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain itu, setelah aula kedutaan Josum selesai dibangun, mencari buku tidak akan sulit, jawab Hyang. Sang raja mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya dan berkata, kalau begitu bawakan buku yang berkaitan dengan topik ini juga. Hyang memandang ayahnya dengan ekspresi bingung. Ayah, jika ini hanya buku, bukankah lebih mudah memerintahkan para pejabat dalam delegasi untuk mendapatkannya? Raja Sejong menghela napas dan mendecakkan lidahnya. Jika aku melakukan itu, mereka pasti akan menangis dan memohon ampun. Hyang membuka kertas itu sepenuhnya, dan matanya membelalak melihat isinya. Dia segera menoleh ke ayahnya dan bertanya dengan kaget. Ayah, ini? Sang raja mengangguk dan mengonfirmasi. Benar, semua ini adalah buku tentang fonologi. Wajah Hyang memerah. Fonologi? Dia ragu-ragu, lalu dengan gugup bertanya, Ayah, bisakah kau memberitahuku mengapa kau mencari buku-buku ini? Raja menghela napas dan menjawab dengan suara tenang. Aku kecewa. Orang-orang di istana ini semuanya bodoh. Bahkan ketika perlu mengganti mereka, itu tidak mudah. Di Joseon, ujian pegawai negeri juga memiliki keterbatasan. Meskipun ada banyak orang cerdas, pasti ada satu atau dua di antara mereka yang bahkan hingga kematiannya tidak mengerti karakter-karakter Tionghoa ini. Jika kita dapat menciptakan huruf yang bisa dibaca oleh orang-orang seperti mereka, bukankah kita bisa menemukan lebih banyak individu berbakat? Hyang, yang masih merasa bingung, bertanya lagi, tapi kenapa fonologi? Sang raja menjelaskan, semua huruf dalam buku-buku dari barat adalah huruf yang mewakili suara. Aku juga percaya bahwa huruf yang merepresentasikan suara akan lebih mudah dipelajari. Setelah mendengar penjelasan itu, Hyang berpikir dalam hati, ini akan mengubah jalannya sejarah. Lalu, dengan suara lantang ia berkata, Ayah, aku akan mengikuti kehendakmu. Aku akan memastikan para utusan mengutamakan daftar buku ini. Beberapa hari kemudian, saat persidangan pagi di istana, Raja berbicara, 103 orang, aku diberitahu bahwa di Akademi Kerajaan ada 150. Bagaimana dengan sisanya? Apakah mereka tidak mendaftar? Menteri Personalia dengan gugup menjawab, Ya, Yang Mulia, benar demikian. Raja bertanya, apa alasannya? Menteri ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab. Beberapa orang belajar di Akademi Kerajaan hanya untuk mengambil ujian umum. Mendengar ini, Yang Mulia menjadi marah. Apa maksudnya? Menteri yang ketakutan segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Yang Mulia. Namun, Raja langsung menyelah dengan marah. Mereka ingin bekerja di pengadilan, tetapi memiliki pemikiran yang begitu sempit. Bagaimana mungkin? Penasihat negara bagian kiri mencoba membela. Mereka hanya kurang pengalaman. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, Raja membanting meja dan berteriak, Omong kosong, tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Ini masalah kompetensi. Bagaimana mungkin pengadilan kerajaan diisi oleh orang-orang seperti ini? Penasihat negara bagian kiri segera membungkuk dalam-dalam dan memohon, Yang Mulia, hamba telah keliru dalam berbicara. Mohon maafkan hamba. Raja Sejong masih merasa geram. Setelah menghela napas sejenak, ia bertanya kepada Menteri Perpajakan, apa rencanamu untuk kedepannya? Menteri yang kebingungan menjawab, pertama-tama, murid Akademi Kerajaan akan belajar matematika dan perdagangan selama 3 bulan. Sementara itu saya akan mengamankan stok gula dan membangun toko penjualan langsung. Raja bertanya lebih lanjut, langkah yang tepat, tapi tampaknya setiap level akan kekurangan tenaga kerja. Berdasarkan rencana kepegawaian, bagaimana kau berencana mengatasi masalah ini? Menteri yang ketakutan berkeringat. Saya akan memilih pejabat yang telah dievaluasi memiliki kinerja baik. Setelah meninjau pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu, saya akan memutuskan apakah mereka layak dipromosikan atau diturunkan jabatannya. Raja mengelus dagu, lalu berkata, Baiklah, saat mengumumkan kebijakan ini, apakah kau menyatakan bahwa mereka harus melayani setidaknya selama 1 tahun? Menteri menjawab, Benar Yang Mulia.
Untuk mencegah adanya korupsi, saya tidak akan membiarkan mereka bekerja di satu wilayah lebih dari 2 tahun. Dalam hati Raja Sejong memujinya. Menteri ini punya pemikiran yang bagus. Lalu, ia berkata dengan lantang, "Baiklah, para murid dari Akademi Kerajaan akan mengisi posisi kosong yang ditinggalkan oleh pejabat lainnya." Menteri Personalia segera menjawab, "Benar Yang Mulia. Pertama, kami akan mengisi kekosongan dengan mempromosikan pejabat yang ada. Murid dari Akademi Kerajaan akan diberikan tugas berdasarkan nilai ujian mereka selama masa pelatihan mereka." Raja bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk mempromosikan para murid ini?" Menteri Personalia yang merasa tak berdaya menjawab dengan hati-hati, "Kami akan memulai dari tingkat 9 dan secara bertahap menaikkannya ke tingkat 7. Raja berpikir sejenak, lalu berkata, "Tingkat 7? Naikkan ke tingkat 6. Menteri itu terkejut dan dengan cepat menjawab, "Baik Yang Mulia." Namun, mengingat sesuatu ia bertanya, "Tapi, Yang Mulia, apakah ini benar-benar memungkinkan? Ujian pegawai negeri tidak merekrut begitu banyak sarjana. Apakah Anda berencana mewujudkannya dalam waktu sesingkat ini?" Raja mengetuk-ngetukkan jarinya di atas laporan itu. Lalu, setelah berpikir mendalam, memerintahkan, "Naikkan ke tingkat 6 dan lanjutkan sisanya sesuai rencanamu." Para menteri serempak menjawab, "Kami menerima perintah Anda." Dengan demikian, proses perekrutan di Kementerian Perpajakan pun dimulai. Di Istana Timur, Hyang menatap cangkir teh di tangannya dan berpikir, ini seperti menjadi seorang pemagang. Jika terus berusaha, para anak-anak magang ini akan menjadi pegawai tetap. Yang Mulia tertawa dan berkata, "Mereka akan digaji sesuai dengan pangkatnya dan diberi penghargaan berdasarkan kemampuan mereka." Hyang tersenyum dan berkata dengan bangga, "Berkat kemurahan hati ayah, para murid semakin giat belajar." Mendengar ini, Raja tertawa terbahak-bahak. "Anak licik, kau pandai sekali menyanjungku." Hyang menatap ayahnya dan berkata dengan tulus, "Aku berkata jujur ayah, aku sungguh senang karena ayah datang langsung untuk memberitahuku ini." Raja tersenyum lembut dan berkata, "Kebijakan ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa usahamu. Setidaknya, aku harus melakukan hal ini." Lalu, dengan nada lembut ia bertanya, "Berapa lama lagi sampai kau berusia 15 tahun, Hyang?" 4 tahun lagi, ayah," jawab Hyang. Raja menghela napas panjang. "Waktuku masih panjang, andai waktu bisa berlalu lebih cepat." Di istana, Raja Sejong menerima laporan sensus terbaru dari Kementerian Perpajakan. Saat melihat angka-angka yang tertera, ia tertegun. Ia mencoba mengingat data sebelumnya, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan suara tegas, Raja berseru, "Putra Mahkota, periksa populasi Joseon sebelum sensus ini." Hyang segera menjawab, "Baik Yang Mulia, pada sensus yang lalu, tercatat ada 1,9 juta jiwa." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Raja Sejong langsung memotong. "Tapi berdasarkan sensus ini, populasi meningkat menjadi lebih dari 4,3 juta jiwa." Wajah Raja Sejong menjadi gelap. Dengan suara berat, ia bertanya, "Para menteri, jawab aku. Apakah aku sudah pikun? Atau rakyatku memang begitu giat berkembang biak?" Seketika udara dalam ruangan terasa sangat berat. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan, begitu pekat hingga desiran angin pun seolah enggan melintas. Raja menyapu pandangannya ke seluruh aula, mendapati para pejabatnya hanya menunduk. Dengan nada geram, Raja melanjutkan, "Apa kalian semua jadi bisu setelah meminum madu? Putra Mahkota, beritahu aku alasannya." Hyang dengan tenang menjawab, "Kemungkinan besar, sensus yang lama salah." Sambil terus meneliti laporan, Raja Sejong berkata, "Itu masuk akal. Namun sensus biasa dilakukan setiap 3 tahun. Dan tidak mungkin diabaikan begitu saja. Bagaimana bisa ada kesalahan sebesar ini?" Hyang melanjutkan, "Pejabat lokal mungkin mengumpulkan pajak dan upeti berdasarkan jumlah rakyat yang sebenarnya, tetapi mencatat populasi lebih rendah dalam sensus rumah tangga agar mereka dapat membayar pajak lebih sedikit. Singkatnya, ini adalah korupsi." Setelah Joseon mendirikan negara ini, populasinya masih sangat sedikit. Namun, jumlah yang kecil itu pun sudah kelelahan akibat eksploitasi kaum bangsawan. Maka, aku pun menurunkan pajak. Tentu saja, dengan pajak yang lebih rendah, aku harus memperketat pengeluaran, bahkan tunjangan keluarga kerajaan dan gaji para pejabat pun terpaksa dipotong.
Tiba-tiba, Raja Sejong berdiri dengan marah dan berteriak, "Lihatlah, jumlah penduduk sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat di sensus. Tapi kenapa pendapatan pajak tetap rendah? Mengapa kas kerajaan menerima begitu sedikit pajak, sementara rakyat masih terjebak dalam kemiskinan?" Amarahnya semakin membara. Ia meremas laporan di tangannya, lalu merobeknya dengan kasar. "Kenapa kalian diam saja? Bukankah sudah jelas siapa yang bertanggung jawab? Jika bukan para birokrat pejabat yang selama ini kalian lindungi, siapa lagi?" Seluruh ruangan terdiam, sebagian gemetar ketakutan. "Aku sudah mempertimbangkan jasa kalian, itulah sebabnya aku menaikkan tunjangan dalam kebijakan baru. Tapi beginikah cara kalian membalas kebaikanku?" Para pejabat hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam. "Kami pantas dihukum yang mulia," ucap mereka serempak. "Segera buat sensus yang lebih akurat, serta catatan kepemilikan tanah yang jelas." Raja mengakhiri amarahnya. Menteri Perpajakan mencatat angka-angka di buku besar dengan tangan gemetar. "Hanya mengingat kejadian tadi saja sudah cukup membuatku merinding," pikirnya. Sejak saat itu, pertempuran dengan angka-angka pun dimulai. Di dalam kantor, para pegawai sibuk berdiskusi. Populasi di wilayah ini meningkat 8 kali lipat. "Apakah kau membaca angka itu dengan benar? Siapa yang bertanggung jawab atas daerah ini? Cari tahu siapa magistratnya." Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk dan melapor, "Tuan, mereka akhirnya tiba." Dengan penuh semangat, dia bergegas keluar untuk menyambut mereka. "Senang sekali akhirnya kalian datang." Kim dan Yun saling berpandangan, terkejut. "Menteri Perpajakan sendiri yang menyambut kami?" pikir mereka. Mereka membungkuk hormat. "Kami adalah sarjana yang dikirim dari Akademi Kerajaan untuk membantu kementerian. Kami siap menjalankan tugas yang diberikan." Sang menteri berbisik, "Dengar itu? Kamu juga dengar kan?" "Iya, Tuan," jawab sang asisten. "Berikan promosi spesial buat mereka berdua dan langsung pekerjakan mereka." Lanjut sang menteri dengan gembira. Dua pejabat dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka muncul, membawa tumpukan dokumen setinggi dada. "Selamat datang junior-junior baru. Maaf atas ketidaknyamanannya, tapi inilah setumpuk dokumen yang harus kalian proses hari ini." Kim dan Yun akhirnya menyadari kenapa Menteri Perpajakan menyambut mereka langsung dengan sukacita. Malam harinya, suara kepala pelayan menggema di lorong istana. "Yang mulia, Menteri Perpajakan memohon audiensi." "Suruh dia masuk," jawab sang raja. Ketika ditanya ada urusan apa, Menteri Perpajakan langsung berlutut dan melapor. "Sensus hampir selesai, Yang Mulia. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya bahas sebelum menyerahkan laporan akhir." Raja meneliti laporan tersebut dengan rahang mengatup dan gigi tertaut erat. 5 kali, 8 kali lipat. Ini masalah yang sangat serius." Ia kemudian berbalik dan memberi perintah. "Kepala Kasim, panggil Inspektur Jenderal segera." "Baik, Yang Mulia." Kepala Kasim bergegas memanggil Inspektur Jenderal. Ketika Inspektur Jenderal menghadap, Raja langsung memberi perintah dengan tegas. "Dengarkan baik-baik. Segera mobilisasi Dewan Investigasi dan para perwira militer untuk menyelidiki wilayah-wilayah ini. Jika para pejabat lokal menolak bekerja sama, mereka diberi wewenang untuk melakukan pemaksaan." Di sebuah daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat, suara derap kuda menggema saat utusan raja melaju kencang menembus pepohonan. Seseorang membuka matanya sebentar sebelum kembali terpejam. Namun tiba-tiba matanya terbuka lebar. Kim In-sun terbangun dengan terkejut, matanya membelalak dan mulutnya menganga. Kemudian berteriak, "Aku terlambat!" Para pejabat lain yang berada di dekatnya menoleh kaget atas seruannya. Yun In-sun yang duduk di depannya begitu terkejut hingga hampir terjatuh ke belakang. Salah satu pejabat senior dengan ekspresi dingin tertawa kecil dan berkata, "Jangan khawatir, junior. Selama kau belum pulang, itu berarti belum benar-benar terlambat." Kim In-sun yang masih setengah sadar hanya bisa menjawab lemah, "Iya, benar." Malam pun kembali menyelimuti kota. Kim In-sun menyeret langkahnya pulang, dan begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung roboh ke lantai. Kelelahan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. 4 hari lagi sampai tugas ini selesai. Aku benar-benar lelah, pikirnya. Sementara itu, di salah satu provinsi,
seorang pejabat berbisik pelan kepada seorang magistrat. Apakah Anda masih ingat kasus di Hanyang saat ditemukan kasus cacar? Sang magistrat mengangguk. Ya, aku ingat. Pejabat melanjutkan. Mereka melakukan penyelidikan dan menemukan ketidaksesuaian dalam jumlah populasi. Sang magistrat mengerutkan kening. Tapi apa hubungannya dengan kita? Mata pejabat melebar saat ia menaikkan suaranya. Tidak terkait? Ini sangat berkaitan dengan kita. Tiba-tiba, kepala staf Choi berlari mendekat, memanggil sang magistrat dengan nada mendesak. Magistrat. Begitu kepala staf Choi mendekat, ia bertanya, aku melihat bahwa Biro Federal ada di sana. Apakah mereka sudah melapor kepadamu? Kita harus segera menemukan solusinya. Sang magistrat melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kepala staf Choi masuk ke dalam ruangan. Masuklah dan beritahu aku tentang Biro Federal. Jangan biarkan orang lain mendengar. Baik Tuan, jawab Choi. Begitu mereka berada di dalam ruangan, kepala staf Choi mulai menjelaskan. Aku mendengar bahwa banyak orang dari Provinsi Chuncheong telah pindah ke Hanyang. Sang magistrat yang tampak kesal bertanya, apakah kau punya saran lain? Sang magistrat mempertimbangkan kata-kata Choi dan bertanya, apakah kau punya solusi yang baik? Kepala staf Choi mengajukan idenya. Pertama-tama, jumlah budak yang menyamar sebagai rakyat biasa terus meningkat. Selain itu, wabah cacar telah menyebar ke distrik kita. Berkat pengobatan yang kuberikan, populasi bertambah. Sang magistrat tersenyum, lalu bertepuk tangan dengan penuh keyakinan. Itu ide yang bagus. Dan aku juga akan mengirim pesan ke Kepala Penasihat Negara Ryu Jung-hyun, yang kebetulan saudara jauhku. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak. Koneksi-koneksiku luar biasa, bukan? Namun, kepala staf tak mampu mengatakan bahwa Ryu Jung-hyun sudah tidak ada lagi. Di tempat lain, sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi. Saudara Kim, bagaimana persiapanmu untuk upacara anak baru? Tanya seseorang. Kim menjawab, aku masih harus menyiapkan minuman, makanan, dan banyak hal lainnya. Ini akan memakan waktu, dan karena hari gajian masih lama, biayanya juga menjadi masalah besar. Kim dan Yun mengelus dagunya sambil berpikir. Orang-orang bilang, kalau kita tidak mengadakan upacara anak baru, kehidupan kita di kantor pemerintahan akan jadi sulit. Tiba-tiba seseorang berlari mendekat sambil berteriak, "Hei, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalian semua sedang apa?" "Oh iya, kami akan mulai sekarang juga." Mereka menjawab serempak. 5 hari kemudian, di sebuah lembah di Suseongdong, Gunung Iwang, suasana dipenuhi keceriaan. Semua orang berkumpul, bernyanyi, dan menari dengan riang. Tawa menggema di udara, menciptakan suasana pesta yang penuh kebahagiaan. Namun di sudut lain, Kim justru terjebak dalam kekacauan. Beberapa orang menahan tangannya dan mencoret-coret wajahnya. Sementara itu, Yun serta beberapa orang lainnya bahkan lebih malang. Bukan hanya wajah mereka yang penuh coretan, tapi mereka juga ditunggangi layaknya kuda. Yang lain dipaksa meminum air dari sepatu bau, lalu dilempar ke dalam kolam. Keesokan paginya, kabar itu sampai ke telinga Menteri Perpajakan. Tangannya gemetar, pena yang dipegangnya jatuh. "Apa kau bilang? Mereka benar-benar mengadakan upacara anak baru?" Suaranya bergetar. "Berapa banyak orang yang terlibat?" Bawahannya membungkuk dan menjawab, "Dilaporkan ada lebih dari 20 orang, Tuan." Wajah Menteri Perpajakan memerah menahan amarah. Dengan suara menggelegar, ia membanting meja dan berteriak, "Apa mereka sudah gila? Segera kumpulkan mereka semua di halaman sekarang juga." Di luar, tatapan matanya menyapu kerumunan dengan marah. "Apa kalian sudah kehilangan akal? Sekalipun ini tradisi, perintah kerajaan jauh lebih penting. Apa kalian lupa bahwa sang raja telah melarang segala bentuk perayaan? Apakah kalian semua tuli?" Semua orang membisu. Wajah mereka pucat pasi. Tak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Seorang pria berjubah ungu mendekat ke Kim dan Yun, lalu berbisik dengan nada mengejek, "Tenang saja, dia hanya menggertak. Paling cuma dihukum beberapa hari, lalu semuanya beres." Namun, di tempat lain, kemarahan sang raja telah mencapai puncaknya. Ia mengepalkan tinju, ekspresinya gelap. Berani-beraninya mereka. Menteri Perpajakan kini merasa ketakutan. Ia tahu betul betapa murkanya Raja Sejong saat ini. Dengan suara gemetar, ia memperingatkan orang-orang di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa sibuk Inspektur Jenderal, mereka tak akan mengabaikan masalah ini begitu saja. Sebuah laporan mungkin sudah dikirim ke Yang Mulia. Di dalam istana,
Raja Sejong mengerutkan alisnya dalam-dalam dan memberi perintah tegas. Panggil Inspektur Jenderal segera. Kasim membungkuk rendah. Baik Yang Mulia. Di tempat lain, Menteri Perpajakan masih melanjutkan amarahnya. Kalian semua akan berada di bawah pengawasan ketat mulai sekarang. Jangan buat masalah lagi. Sekarang, bubar. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, suara langkah kaki berat menggema di udara. Semua mata tertuju ke arah sekelompok prajurit yang mendekat dengan ekspresi garang. Itu pasukan dari Biro Penyelidikan, gumam seorang pejabat dengan wajah pucat pasi. Komandan pasukan itu mengangkat tongkatnya dan mengumumkan dengan suara lantang, "Ini adalah perintah Raja. Tangkap semua yang berani mengadakan upacara anak baru." Satu persatu mereka dilempar ke dalam penjara. Tangisan dan rintihan terdengar di mana-mana. Seorang pria menggigil ketakutan, berbisik, "Ku dengar, jika diseret oleh biro kerajaan kau tak akan pernah kembali dengan kakimu." Kim In Sun dengan wajah penuh air mata berteriak putus asa, "Aku tidak bersalah, tolong dengarkan aku. Aku baru saja bergabung. Aku tidak tahu apa-apa." Yang lain juga mulai menangis, berusaha membela diri. Sementara itu, di istana kerajaan, semua menteri berlutut memohon belas kasihan dari Raja Sejong. Seorang pejabat senior berbicara dengan suara penuh ketakutan. "Yang Mulia, kami mohon, tenangkan amarah Anda. Mereka memang telah melakukan kesalahan besar, tapi hukuman di Biro Penyelidikan Kerajaan terlalu berat." Raja Sejong menatap mereka dengan dingin. "Tahun lalu aku sudah melarang tradisi ini. Aku juga telah menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang melanggarnya. Apakah itu masih belum cukup?" Seorang pejabat tinggi lainnya mencoba menengahi. "Namun, Yang Mulia, kali ini para pejabat yang ditugaskan ke provinsi-provinsi jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka yang ikut dalam acara upacara anak baru ini adalah para sarjana dari Akademi Kerajaan." Bukannya mereda, amarah Raja Sejong justru semakin berkobar. "Itulah yang membuatku semakin murka." Suaranya menggelegar. "Berani-beraninya para anak baru ini secara terang-terangan mengabaikan perintahku." Penasihat bagian kiri pun maju, mencoba membujuk, "Yang Mulia, maafkan kelancanganku. Tetapi tujuan dari upacara anak baru adalah untuk mencegah kesombongan para pejabat baru, sekaligus membangun hubungan antara atasan dan bawahan. Tradisi ini memiliki manfaat sekaligus kelemahan, sehingga sulit untuk dihapuskan dalam semalam. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati memohon keringanan hukuman bagi mereka kali ini." Raja Sejong tampak mulai tenang. Dengan nada dingin, ia bertanya, "Kau berbicara tentang membangun hubungan antara atasan dan bawahan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku siapa sebenarnya atasan mereka." Pejabat senior kiri terdiam sejenak, lalu menjawab dengan hati-hati, "Di atas mereka ada para pejabat kecil, lalu asisten kepala bagian kiri." Namun, mendengar jawaban itu, amarah Raja Sejong kembali berkobar. Ia membentak, "Tepat sekali, mereka hanya takut pada pejabat peringkat 5 dan 6, bukan? Hanya itu yang bisa kau katakan. Kau berani meminta belas kasihan pada pengadilan seperti ini." Penasehat kerajaan bagian kiri langsung membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Yang Mulia, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya hanya berharap agar Yang Mulia mengampuni para pejabat baru yang bodoh ini." Namun, Raja Sejong berdiri dengan marah. "Aku tidak ingin mendengarnya. Semua pejabat yang baru diangkat ini telah mengabaikan perintahku. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mencabut akar busuk dan merombak sistem pemerintahan kita." Tiba-tiba, suara lain terdengar. "Kepala Kasim, aku akan masuk sendiri." Hyang berdiri di luar pintu dan berkata dengan hormat, "Ayah, ini putra Anda Hyang. Tolong izinkan saya untuk bicara sedikit mengenai penanganan kriminal yang telah membuat Anda kesal." Raja Sejong menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Akhirnya, ia kembali duduk. "Masuklah," katakan di hadapan para menteri. Hyang bersujud mengucapkan terima kasih karena diizinkan masuk. Dengan wajah penuh harap, Raja bertanya, "Beritahu padaku, apa yang harus kulakukan pada orang-orang sombong ini?" Hyang dengan santai menjawab, "Baik ayah." Dari yang terlihat, para pejabat Kementerian Perpajakan nampak cukup santai untuk mengadakan upacara anak baru. Menteri Perpajakan tampak terkejut dengan pernyataan putra mahkota dan segera menjawab, "Sama sekali tidak. Kami benar-benar kekurangan personil Yang Mulia. Tindakan ceroboh ini dilakukan oleh sejumlah kecil petugas yang lupa akan tugas mereka." Hyang melirik Menteri Perpajakan dan berkata, "Di situasi seperti ini, mengadakan upacara anak baru berarti masih ada waktu tersisa.
Dengan wajah jahat Raja Sejong berkata, "Jadi orang-orang itu pasti cukup kompeten." "Benar ayah, mereka orang yang sangat kompeten," sahut Hyang. Mendengar perkataan raja dan putra mahkota, seisi ruangan membeku. Seolah angin dingin dari musim salju bertiup kencang menerpa mereka. Menteri Perpajakan menggigil ketakutan. Hyang melanjutkan perkataannya. Terlebih lagi, di banyak wilayah di mana ada perbedaan data sensus, surat pembenaran masuk untuk merevisi. Bagaimana kalau mempercayakan tugas ini pada individu kompeten yang punya cukup waktu untuk mengadakan upacara anak baru? Raja Sejong mengangguk. Tampak puas. Itu saran yang bagus, Hyang. Tugas terakhir yang kuberikan padamu. Butuh waktu 5 tahun untuk diselesaikan, bukan? Kemudian, ia menoleh ke seluruh ruangan dan mengumumkan, "Kalian semua aku beri waktu 1 tahun. Semua yang terlibat dalam kejadian ini harus segera ditugaskan. Jika dalam setahun tugas mereka belum selesai, mereka akan diasingkan. Lama pengasingan mereka akan sebanding dengan jumlah tugas yang tidak terselesaikan." Mendengar ini, Menteri Perpajakan tampak tidak percaya. Pengasingan selama bertahun-tahun hanya karena ini, 3 tahun pengasingan untuk 3 tugas yang belum selesai. 1 tahun untuk 1 tugas. Dan 5 tahun untuk 5 tugas. Raja Sejong melanjutkan dengan suara tegas. Selain itu, selama mereka menjalankan tugas ini, 80% dari gaji mereka akan dipotong. Hyang lalu berlutut, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Bagaimana jika mereka diisolasi dan hukumannya dikurangi menjadi 1 bulan? Raja Sejong menatapnya tajam. Kau masih ingin melepaskan mereka begitu saja? Hyang tersenyum. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu tentang larangan ini. Jika ayah mengampuni mereka kali ini, mereka bisa menjadi ujung tombak dalam upaya memberantas praktik upacara penyambutan anak baru. Akhirnya, kemarahan Raja Sejong mereda dan senyum kecil terukir di wajahnya. Ide yang bagus, tapi 1 bulan terlalu singkat. Aku perintahkan agar mereka diberi waktu 3 bulan. Sekarang, tunggu apa lagi? Laksanakan perintahku segera. Keesokan harinya, semua orang yang terlibat dalam kejadian itu diikat dalam barisan. Kepala mereka ditutup kain, dan mereka digiring pergi. "Jalan perlahan, jangan terburu-buru, tetap jaga kecepatan." Terdengar suara perintah. Di balik kain penutup kepalanya, Kim Dan Yun merasa gelisah. Kemana aku dibawa? Apa penasihat negara tahu keadaanku? Tiba-tiba, sebuah suara memanggil. "Pejabat baru dari Kementerian Perpajakan, duduklah di sini." Jantung Kim Dan Yun berdegup kencang. Apa aku tidak salah dengar? Duduk, bayangan siksaan melintas di benaknya. Kursi. Apakah aku akan diinterogasi dan juga disiksa? Ketakutan membanjiri dirinya. Dengan suara penuh teror, ia berteriak, "Aku mengaku, aku tidak sanggup menjadi cacat seumur hidup. Aku akan mengakui semuanya. Aku bersekongkol dengan para pedagang. Aku seharusnya memberikan 3 kantong beras dan 1 kain kapas pada setiap kelompok yang berpartisipasi dalam upacara anak baru. Aku akan menerima hukuman apapun, tapi tolong lepaskan aku dalam keadaan sehat." Saat kain penutup kepalanya dilepas, Kim In Sun langsung berkeringat dingin. Napasnya tersengal saat ia menyadari bahwa dirinya berada di kantor Kementerian Perpajakan. Semua orang menatapnya keheranan. Hyang, yang tampak terkejut, menyeringai. Menarik sekali, sebuah pengakuan yang tak terduga. Wajah Menteri Perpajakan merah padam karena marah. Ia menunjuk ke arah Kim In Sun sambil berteriak, "Dasar bajingan! Aku mengabaikan kesombonganmu karena kau adalah kerabat jauh penasehat negara. Dan ini balasanmu." Hyang yang menyaksikan ketegangan itu, dengan cepat beringsut menjauh sambil berbisik, "Hajar terus menteri, jangan kasih kendor." Beberapa hari kemudian, di istana Gyeongbok, Yang Mulia duduk di tempatnya menikmati hidangan. Lalu berkata dengan nada santai, "Aku tahu kalian semua telah bekerja keras. Karena itu, aku telah menyiapkan sesuatu untuk menghibur kalian." Para menteri saling melirik dengan ekspresi curiga, bertanya-tanya apa maksud dari kata-kata ini. Hanya beberapa hari yang lalu, mereka baru saja dimarahi habis-habisan. Sementara itu, seseorang yang duduk di sampingnya tersenyum lebar. "Terima kasih banyak, Yang Mulia." Dengan wajah gelap, Raja mengangkat mangkuknya, lalu melirik ke arah Menteri Perpajakan yang duduk di bawah. Dalam hatinya berkata, "Menteri Perpajakan, bisakah kau kendalikan ekspresimu? Kau tidak bisa baca situasi." Menteri Perpajakan yang menyadari dengan cepat menunduk dan berkata, "Yang Mulia, saya tidak tahu bagaimana membalas kemurahan hati Anda yang mampu menyaingi luasnya surga." Raja tersenyum dan berkata,
agar rakyat bisa hidup damai dan sejahtera. Pengadilan harus memberikan banyak dukungan terlebih dahulu. Untuk itu, aku harap kalian bisa mengesampingkan stres pekerjaan dan menikmati hidangan ini. Para pejabat pun menunduk dan berterima kasih. Keesokan harinya, Menteri Perpajakan dikejutkan dengan perintah raja yang baru. Daftar tugas yang menggunung membuatnya syok. Aku sudah menduga hal seperti ini pasti akan terjadi. Rasanya, aku ingin pensiun saja. Di tempat lain di istana, raja dan putra mahkota sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, seorang kasim berlari dengan panik ke arah mereka dan berseru, "Yang mulia, mereka sudah memasuki kota." Dengan tenang, raja menjawab, "Baiklah, aku sudah tahu, tenanglah." Raja dan putra mahkota saling berpandangan dan tersenyum licik. Mereka pasti sudah sampai. Sambil bergegas pergi, Hyang menoleh ke arah raja dan berkata, "Saya akan pergi duluan untuk menemui delegasi dan penerjemah." "Baik, sampai jumpa nanti," jawab Raja Sejong. Di aula utama istana, raja menatap para pejabat di hadapannya. Suaranya terdengar hangat namun tegas. "Perjalanan panjang yang kalian tempuh pasti sangat melelahkan. Namun aku memanggil kalian kemari, aku benar-benar minta maaf. Tapi masalah ini sangat penting, dan aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi." Utusan itu segera menunduk. "Tidak apa-apa yang mulia. Sebagai bawahan, ini sudah menjadi kewajiban hamba." Raja Sejong tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Jadi, bagaimana menurutmu kaisar yang baru?" Utusan itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Beliau tampaknya seseorang yang berwatak lembut, suaranya tenang dan stabil. Setiap gerak-geriknya menunjukkan keanggunan dan wibawa. Raja mengangguk. "Dan bagaimana para pejabat di istananya menilai dirinya?" Utusan itu menjawab, "Sebagian besar dari mereka menilai tinggi tentang beliau yang mulia. Saat mendiang kaisar sibuk dengan penaklukan. Beliau mengelola negara dengan sangat baik. Setelah naik tahta, beliau segera menyelesaikan penaklukan yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa tidak akan ada penaklukan besar lagi, kecuali ada alasan yang benar-benar kuat." Raja menghela napas lega. Ia menutup sebelah matanya, lalu berkata, "Kabar yang baik. Tapi, di mana tabib kerajaan dan ahli firasat yang menemanimu? Bawa mereka masuk." Tabib kerajaan dan ahli firasat segera masuk, lalu berlutut dengan penuh hormat. Tabib kerajaan Li Hansu menyapa yang mulia raja. Begitu pula ahli firasat dengan hormat menyapa rajanya. Namun, sang raja melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka mendekat. "Baik yang mulia," jawab keduanya serempak. Raja menatapnya tajam saat bertanya, "Apa pendapat kalian tentang kaisar yang baru?" Li Hansu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. Pertama, beliau memiliki aura yang sangat mengesankan, seolah-olah dagingnya bisa tumpah kapanpun, sehingga membuatnya duduk di singgasana pun kesulitan. Matanya pudar dan merah, tapi mungkin itu karena kelelahan akibat berduka, serta air wajahnya tidak merata dan terlihat pucat. Menurut ilmu fisiognomi, hubungannya dengan saudara-saudaranya mungkin tidak akan harmonis. Namun, garis keturunannya tampak menjanjikan. Hanya saja, Hansu menghela napas sebelum melanjutkan dengan suara lebih pelan. Garis takdirnya tidak melewati sudut bibirnya. Ini bisa menjadi pertanda bahwa usianya tidak akan panjang. Ruangan seketika sunyi. Raja menatap tajam, lalu berkata, "Kalian sudah bekerja keras. Kalian boleh pergi." Hansu segera membungkuk dalam-dalam. "Kebaikan Anda sungguh tak terkira." Saat tabib dan ahli firasat pergi, Raja menoleh ke arah utusan. Matanya menyipit penuh perhitungan. "Jadi, kau juga percaya bahwa kesehatan kaisar yang baru tidak dalam kondisi baik?" Menteri Agama menjawab, "Ya benar yang mulia. Saya juga melihat bahwa kesehatannya tampak sangat tidak stabil. Berat badannya berlebih, dan itu jelas mempengaruhi pernapasannya." Mendengar ini, Raja terdiam, mengingat kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh Hyang. Tatapannya menjadi suram, pikirannya berputar. Jika kaisar jatuh sakit atau wafat terlalu cepat, keseimbangan politik bisa terguncang. Jika bukan karena Hyang, mungkin aku juga akan berakhir seperti ini. Menghela napas panjang, ia berkata dengan nada lebih tenang, "Jika pengamatan delegasi ini benar, pemerintahan kaisar yang baru mungkin tidak akan berlangsung lama." Namun, pikirannya segera beralih ke sesuatu yang lebih mendesak. Tapi jika kaisar berganti, apa yang akan terjadi dengan pos perdagangan Joseon di Shandong? Utusan itu tampak lebih waspada saat ia menjawab, "Yang mulia,
Perjalanan ini didominasi oleh diskusi tentang hal tersebut. Pedagang dari Joseon dan dinasti Ming memiliki hubungan dagang yang sangat aktif, dan pajak yang dibayarkan ke pengadilan Ming pun meningkat. Raja Sejong sedikit condong ke depan, tertarik dengan laporan itu. Aku sudah tahu soal itu. Pundi-pundi perbendaharaan kita juga meningkat secara signifikan. Lalu, apa rencana mereka selanjutnya? Utusan itu menjawab dengan mantap. Yang mulia, Kaisar yang baru telah menyatakan bahwa pos-pos dagang di Shandong akan tetap dipertahankan karena manfaatnya yang luar biasa. Namun, karena meningkatnya jumlah perompak di perairan tersebut, tentara Ming akan ditempatkan di sekitar pos dagang untuk mengatasi ancaman itu. Para pejabat yang hadir mulai berbisik satu sama lain. Itu kabar baik, dengan tentara Ming yang menjaga kita, tak perlu khawatir lagi. Benar-benar berkah dari langit. Namun, di tengah kegembiraan mereka, tak ada yang menyadari bahwa ekspresi raja mulai berubah. Saat percakapan berlanjut, Menteri Penasehat bagian kiri dengan penuh semangat berkata, "Semua ini berkat kemurahan hati Kaisar Ming." Pejabat lainnya menambahkan, "Kalau begitu, situasi pasti akan semakin aman, bukan? Ini benar-benar berkah dari Kekaisaran Agung." Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba berubah. Senyum di wajah para pejabat menghilang, satu persatu. Ekspresi mereka menggelap seakan baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Raja tampak tidak senang. Ia menatap tajam para pejabat di hadapannya sebelum akhirnya bersuara. "Kadang aku bertanya-tanya, benarkah kita pantas untuk memimpin rakyat?" Seketika, wajah para pejabat memucat. "Kami mohon maaf yang mulia." Mereka tergagap. Suara mereka bergetar ketakutan. Namun, kemarahan yang mulia justru semakin membuncah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai. "Kalau kalian menyesal, berhentilah melakukan hal yang akan kalian sesali." Penasihat negara bagian kiri, "Apakah kau sadar atas kesalahanmu?" Penasihat bagian kiri gemetar hebat. Dengan suara hampir tak terdengar, ia menjawab, "Maafkan saya yang mulia." Tapi tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya meledak. "Kau pikir aku akan mengatakan itu? Kenapa selalu aku? Kenapa selalu aku yang harus menanggung semua ini?" Wajahnya merah padam oleh amarah yang tertahan, napasnya memburu. Dengan suara bergetar, ia berteriak, "Putraku seumuran denganmu. Aku sudah muak, aku tidak tahan lagi." Dadanya naik turun, tangannya mengepal seolah ingin melepaskan segalanya. "Aku tak tahan lagi, aku akan pergi, aku akan berhenti." Namun, tiba-tiba, ia membeku. Sebuah suara terdengar di benaknya. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan istrinya yang tengah memeluk putri mereka. "Kau harus bertahan. Ingat anak-anak kita, terutama putri kita yang telah menikah dengan keluarga Tuan Seo. Ia belum juga memiliki keturunan dan hidup dalam kekhawatiran. Bertahanlah demi dirinya." Hening, tatapan penasehat bagian kiri meredup. Amarah dalam bayangan yang meluap-luap tadi kini tergantikan dengan kelelahan yang dalam. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hati, ia berbisik, "Aku ingin sekali mengundurkan diri." Namun, bukannya meluapkan isi hatinya. Ia hanya menunduk, lalu berbisik lirih, "Saya bersalah yang mulia." Raja mendesah. Ia tak ingin mendengar lebih lanjut. Dengan satu gerakan, ia berbalik dan melangkah pergi. "Cukup sampai di sini saja. Kalian boleh pergi." Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan ruangan. Para pejabat terdiam, saling pandang dan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Bisik seseorang. "Aku juga tidak tahu," jawab yang lain. Penasihat bagian kiri mengelus dadanya. Lalu para pejabat menoleh ke arahnya penuh tanda tanya. Tiba-tiba, ia meledak. "Kalian pikir aku tahu? Segera pulang ke rumah kalian dan jangan ganggu aku lagi." Dengan langkah berat, ia berjalan keluar. Di bawah langit yang cerah, ia mengumpat, "Kenapa langit harus secerah ini?" Di tempat lain, di gerbang belakang Institut Penelitian Joseon, terdengar suara dari penjaga. "Menteri Perpajakan, ada perlu apa?" "Apa Menteri Pekerjaan Umum ada di dalam?" jawab Menteri Perpajakan. Menteri Pekerjaan Umum menoleh ketika Menteri Perpajakan masuk ke dalam ruangan. "Tuan, saya tak menyangka kau datang ke sini." Menteri Perpajakan memberi anggukan singkat. "Aku datang untuk meminta pendapat Anda." "Silakan duduk." Menteri Pekerjaan Umum mempersilahkan tamunya. "Terima kasih." Begitu duduk, Menteri Perpajakan menghela napas panjang. "Kau pasti sudah mendengar. 1 jam lalu delegasi Duka Ming telah kembali." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya melemah. "Kemudian,
Detail demi detail, reaksi setiap orang, bahkan ekspresi mereka ia tirukan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan getir, "Lalu, Yang Mulia marah." Ia pergi begitu saja. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Akhirnya, dengan suara lelah ia menggumam, "Dengan situasi seperti ini, bagaimana saya bisa hidup? Apa sebenarnya kesalahan kita?" Ia menghembuskan napas berat, lalu menutup matanya. Akhir-akhir ini, satu-satunya hal yang ingin kulakukan adalah menyerahkan petisi pengunduran diriku dan pulang ke rumah agar bisa kembali ke kehidupan sederhana. Menteri Pekerjaan Umum mengusap dagunya, merenung dalam-dalam. Situasi ini sudah semakin parah. Ia menarik napas panjang, lalu tiba-tiba berdiri dengan tegas. "Kalau sudah seperti ini, ikut denganku." Menteri Perpajakan terkejut. "Kemana kita akan pergi?" Menteri Pekerjaan Umum hanya meliriknya sekilas. "Kau akan tahu begitu kita sampai." Di Istana Timur, ketika Hyang hendak melangkah keluar untuk menemui seorang pejabat, ia mendengar percakapan di dekat pintu. Matanya menyipit curiga. Orang itu, Menteri Perpajakan, apa yang sedang ia lakukan di Institut Penelitian? Tapi, bukankah Menteri Pekerjaan Umum juga bersamanya? Tak mau berpikir panjang, Hyang memilih bertanya langsung. "Bukankah itu Menteri Pekerjaan Umum? Apa yang membawamu ke sini?" Menteri Perpajakan tampak tegang, keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Kami datang menemui Yang Mulia Putra Mahkota untuk meminta opini Anda." Hyang menyeringai tipis. "Opini? Ayo masuk dulu." Hyang menghela napas pelan sebelum melanjutkan. "Seperti yang kuduga, wajar saja ayah murka." Lalu, ia menatap Menteri Kehakiman dalam-dalam. "Anda bertanggung jawab atas keuangan negara, bukan?" "Benar, Yang Mulia," jawab Menteri Perpajakan. Dengan wajah kecewa, Hyang melanjutkan perkataannya. "Siapa sangka Anda tidak tahu apa masalahnya?" Menteri Perpajakan menunduk kebingungan. "Mohon maaf Yang Mulia, tapi dapatkah Anda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan nada tenang, Hyang menjawab, "Sederhana saja. Jika kita membangun kedutaan di dekat pangkalan Angkatan Laut Ming, masalah akan muncul." Menteri Perpajakan mengangkat kepalanya, tercengang. "Mengapa? Bukankah itu justru lebih aman?" Hyang menggeleng. "Apa menurut Anda keuangan Ming sedang melimpah?" Ia bersandar dan menatap lurus ke depan. Meski jumlah perompak dari Jepang berkurang, ancamannya tetap ada. Menempatkan angkatan laut di sana akan menelan biaya besar. "Dan kau tahu, dari mana dana itu berasal?" Menteri Kehakiman berpikir sejenak, lalu menjawab, "Dari pendapatan pajak?" "Tepat." Hyang mengangguk. "Cepat atau lambat, mereka akan menaikkan pajak. Tapi pertanyaannya, apakah pendapatan pajak itu benar-benar akan digunakan untuk angkatan laut atau disalurkan ke tempat lain?" Wajah Menteri Kehakiman seketika memucat, tangannya bergerak gelisah, jari-jarinya meraba janggutnya. "Jika begitu, keuangan Joseon akan terkena dampaknya." Ia menggelengkan kepala, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. "Aku tak menyangka situasi ini bisa berkembang sejauh ini." Hyang menatapnya tajam. "Itulah sebabnya kita harus mengirim seseorang untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Tidak ada alasan untuk menentang pembangunan pangkalan Angkatan Laut Ming. Sebaliknya, kita harus mengkaji seberapa besar skala pangkalan tersebut dan memperkirakan biaya yang diperlukan untuk Angkatan Laut dalam 1 tahun. Dengan begitu, kita bisa bersiap lebih awal." Menteri Perpajakan mengangguk penuh pemahaman. "Tak ada waktu untuk bersantai. Kita harus segera bertindak." Hyang mendesak, "Jadi berhenti berbasa-basi dan segera lakukan." "Baik Yang Mulia." Begitu Menteri Kehakiman beranjak pergi, Hyang berbalik menatap Tuan Jung. "Menurutmu, apakah Menteri Kehakiman dan para pejabat tinggi lainnya akan memperdebatkan pendapatku?" Tuan Jung menjawab pelan, "Ya, sepertinya begitu." Hyang menghela napas. Perdebatan bukan untuk menang, tapi untuk menemukan keputusan terbaik. Jung Cho tersenyum tipis. Dalam hati mengakui kebenaran ucapan Putra Mahkota. Joseon telah berkembang pesat berkat eksperimen beliau. "Aku sungguh ingin melihat Joseon yang akan diciptakan bocah ini." Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan perasaannya lebih lanjut, tiba-tiba ia teringat istri dan anak-anaknya. "Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat mereka?" "Oh ya Tuan Jung, selagi Anda di sini, apa Anda ingin melihat beberapa barang yang dibawa dari Ming?" tanya Hyang tiba-tiba. "Maaf, ada apa saja Yang Mulia?" Mata Jung Cho berkaca-kaca hampir menangis karena rencananya untuk pulang harus dibatalkan. Di tempat lain, terdengar suara tergesa-gesa dari luar.
Apakah ada orang di sini? Menteri Perpajakan membuka pintu, namun ruangan tampak kosong. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tiba-tiba, penasihat bagian kiri bersuara. Apa Anda tak lagi menganggapku sebagai manusia hanya karena aku tak disukai yang mulia? Menteri Perpajakan tersentak kaget. Oh, penasihat bagian kiri rupanya. Bukan begitu maksudku. Saya kira Anda sudah pulang. Penasihat bagian kiri tersenyum tipis. Bahkan kalau saya pulang duluan, saya hanya akan berakhir dengan minum anggur. Menteri Perpajakan mendekat dan duduk di sampingnya. Tepat waktu, saya telah mendapatkan solusi untuk masalah itu. Namun, sebelum sempat melanjutkan, seseorang masuk ke ruangan. Bukankah itu Menteri Perpajakan dan penasehat bagian kiri? Kenapa kalian masih di sini? Apakah kalian belum pulang? Melihat hal ini, Menteri Perpajakan menghela napas dan memanggilnya. Kepala penasehat, kebetulan Anda di sini. Ada sesuatu yang perlu kita bahas. Kepala penasehat negara menatap mereka dengan penasaran. Solusi apa maksud Anda? Kenapa tiba-tiba begini? Saat itu juga, penasihat bagian kanan masuk ke ruangan. Jadi semua di sini ya. Menteri Perpajakan berdiri, lalu mengundang mereka semua duduk. Mari kita mulai pembahasannya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, aku tahu kenapa Raja begitu marah. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang lagi masuk ke ruangan. Kali ini Li Chon yang datang. Kenapa semua orang di sini dan tidak pulang? Kukira suara kuda sedang meringkik. Akhirnya semua orang berkumpul di sana sore itu. Penasehat bagian kiri dengan serius berkata, ayo dengar itu sekarang. Apa maksud Anda dengan solusi dari masalah? Menteri Perpajakan terdiam sejenak, melirik ke arah pintu, memastikan tak ada lagi yang masuk, lalu melanjutkan. Yang mulia Raja sangat marah hingga pergi duluan. Kalian tahu alasannya? Semua orang pura-pura terkejut. Ah, jadi itu masalahnya. Pantas saja Yang Mulia Raja marah sekali. Menteri Perpajakan berdiri kebingungan. Tunggu, aku belum mengatakan apa-apa. Anda terlalu bertele-tele. Cepat katakan. Seloroh seseorang yang kesal dengan Menteri Perpajakan. Saat malam semakin larut, ruangan itu masih dipenuhi suara diskusi. Jadi, kita memang tidak mempertimbangkan masalah biaya dengan baik. Salah satu dari mereka bergumam. Penasehat bagian kiri mengangguk. Sekarang saya mengerti mengapa Raja sangat murka. Ia mengetukkan jarinya ke meja dengan tegas. Kita tidak boleh membiarkan ini terulang lagi. Jika ada hal yang ingin disampaikan kepada Raja, serahkan padaku. Aku akan menyampaikannya langsung. Tatapannya kosong, larut dalam pemikirannya. Ini adalah wawasan tajam putra mahkota yang masih muda. Sementara itu, di kediaman Raja seorang Kasim melapor, Yang Mulia, putra mahkota telah tiba. Suruh dia masuk. Begitu putra mahkota masuk, Raja langsung bertanya, apakah kau membawa dokumen yang kuminta? Hyang mengangkat beberapa gulungan dokumen. Ya ayah, aku juga membawa beberapa buku lain. Biar kulihat, jawab Raja. Ia mulai membaca dengan seksama, matanya menyusuri kata demi kata. Hyang yang duduk di depannya hanya bisa terdiam, mengamati ayahnya yang tenggelam dalam tulisan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Aura kuat terpancar dari tubuh Raja, memenuhi ruangan dengan atmosfer yang berat. Hyang memiringkan kepalanya. Saat ayah fokus pada sesuatu, rasanya seperti dia menyerap seluruh energi di sekitarnya. Ia tersenyum kecil dalam hati. Apakah ini yang disebut dengan konsentrasi penuh? Waktu berlalu. 4 jam kemudian, akhirnya Raja mengangkat kepalanya. Ia terkesiap saat melihat pemandangan di depannya. Hyang, yang tadinya berdiri tegak, kini sudah tertidur dengan wajah tertelungkup di lantai. Raja tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Astaga. Ia berjalan mendekat, lalu mengangkat anaknya dengan mudah. Bocah ini sudah bertambah berat sekarang. Cepatlah tumbuh besar. Tidak, jangan terburu-buru tumbuh besar. Maksudku, tumbuhlah perlahan, agar aku bisa mengawasimu lebih lama. Keesokan paginya, di luar istana, 2 pria tampak berjalan tertatih. Tubuh mereka gemetar kelelahan. Kim In Sun dan Yoon In Sun keduanya tampak berantakan. Kim In Sun menghela napas panjang. Akhirnya, selesai juga menyusun semua dokumen ini. Sungguh, 3 bulan yang mengerikan. Mereka saling memandang, lelah namun tersenyum puas. Saat itu juga,
Suara derap kuda terdengar semakin mendekat. Seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa, berteriak lantang. Laporan darurat di kediaman Raja Sejong. Raja menggenggam erat sebuah surat, membaca isinya dengan penuh konsentrasi. Wajahnya mengeras. Kepala Qasim, panggil kepala sekretaris kerajaan. Baik, Yang Mulia, jawab Qasim. Namun sebelum Qasim itu sempat pergi, Raja mengganti perintahnya. Tidak, sampaikan pesanku segera. Panggil seluruh pejabat tinggi untuk bertemu denganku sekarang juga. Di lapangan uji coba, Hyang berdiri di depan sebuah meja yang dipenuhi senjata api, berdiskusi dengan para pejabat militer. Semua perwira dari utara berpendapat bahwa senapan baru ini lebih praktis dibandingkan yang lama, kata seseorang. Namun, yang lain menimpali, di wilayah utara, kita masih harus mengatasi masalah aliran udara. Bukan hanya itu, sahut yang lain, waktu isi ulang peluru juga perlu diperhitungkan. Di tengah diskusi, seorang pengawal bergegas masuk. Yang Mulia, mohon maaf mengganggu. Dekret kerajaan telah sampai, memerintahkan semua menteri peringkat ketiga dan di atasnya untuk segera memasuki istana sekarang juga. Hyang terkejut. Sekarang, ada apa? Setelah sesaat berpikir, ia berkata, baiklah, aku mengerti. Kita harus segera pergi. Saat mereka berjalan menuju kudanya, salah satu pejabat berkata, kami telah membuat persiapan. Biarkan saya menuntun Anda ke sini. Tanpa membuang waktu, mereka melesat dengan kecepatan penuh menuju istana. Selama perjalanan, Hyang memikirkan dekret kerajaan darurat dari ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitu tiba di istana, Hyang langsung menuju ke aula utama. Qasim Park, apa yang terjadi? Qasim Park menggeleng, wajahnya masih diliputi kebingungan. Saya sendiri tidak tahu detailnya, hanya ada laporan darurat dari utara. Hyang merasa tubuhnya merinding. Laporan darurat dari utara? Li Chon angkat bicara. Jika ini berasal dari utara, pasti bukan masalah sepele. Hyang berpikir tajam, dari mana aku mencium bau darah ini? Seorang Qasim mendekatinya. Yang Mulia, saya sudah menyiapkan seragam resmi Anda. Silakan berganti pakaian. Hyang mengangguk. Aku mengerti. Li Chon menundukkan kepala. Yang Mulia, kami akan berganti pakaian ke seragam resmi kami juga dan pergi ke aula kantor Yang Mulia Raja. Saat mereka pergi, Hyang menatap punggung mereka yang perlahan menjauh. Sekilas, ia bisa merasakan sesuatu. Yang membuatku merinding tadi adalah niat membunuh mereka. Hanya dengan memikirkan perang saja, membuat mereka masuk ke dalam mode pertempuran. Aku tak boleh lupa, Joseon dibangun di atas darah mereka sebagai pondasi. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update cerita selanjutnya. Tuliskan saran dan komen kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.